Ganjar bagian dari orang yang mengelulkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat gitu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Di sini kalau dari sisi temanya, karena ada pendidikan dan kebudayaan, akan menampilkan karakter sejati seorang pemimpin, bahwa budi pekerti, moral, etika, daya juang seorang pemimpin akan menentukan kemenangan debat kali ini, dan itu ada di Pak Prabowo dan ya, saya rasa emang bansos harus tepat sasaran, tapi balik lagi dan itu juga harus tepat waktu. Tapi kan mungkin kan sekarang mungkin lagi dipermasalahkan, tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu Pada debat tadi malam, saya kesal dengan Pak Ganjar. Aku pegel nang Pak Ganjar. Aku kesemeten nang Pak Ganjar. Kenapa? Lihat video ini. Bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi... Sirinya no mana sih, Rek? Kupingku iki dublek, tak kopok ngono. Prosoku iki Pak Prabowo pertanyaannya mengatasi stunting, bukan mencegah stunting. Dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Closing statement pada debat capres tadi malam terdapat perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat signifikan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sibuk membentur-benturkan pernyataan Pak Jokowi pada 2014 yang dia merasa menjadi tim kampanyenya Pak Jokowi. Posisi Pak Ganjar sama Pak Anies. Pak Ganjar sebenarnya luar biasa, cerdas tapi dalam tanda kutip dia seperti kalau dalam peperangan dia seperti jenderal yang luar biasa. Bagaimana dia mau menggunakan orang lain untuk mengkritik. Dalam hal ini Pak Anies digunakan sebagai pengkritik pemerintah. Dari debat awal sampai ke debat pemungkas, debat yang kelima tadi malam. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan debat capres kelima yang berlangsung semalam. Tentu saya yakin saudara sekalian sudah menonton baik di televisi maupun di berbagai media sosial yang menggunakan live streaming dan lain-lain. Dan mungkin juga ada yang tidak sempat nonton, tetapi ya mulai dari pagi sampai sekarang mulai scroll cari informasi atau siaran tentang debat capres semalam. Ya bagi saya dan juga saya yakin bagi sahabat sekalian yang sering mengikuti acara debat tersebut, barangkali debat semalam itu ya adem ayem ya. Masing-masing kandidat saling menjaga image, tidak saling menyerang secara langsung. Mungkin juga ini bagian dari strategi karena ini adalah debat terakhir ya, untuk bisa mengundang simpati publik. Tentunya setiap perkataan atau statement yang mereka keluarkan akan sangat hati-hati sekali. Tetapi bukan berarti semuanya berjalan normal dan tidak ada catatan para netizen ataupun juga para pengkritik, dalam hal ini para pengamat. Ada beberapa hal yang tentunya sudah menjadi bagian yang tidak terlupakan oleh para netizen ataupun para pengamat politik untuk memberikan tanggapan. Seperti seorang Rocky Gerung, ya, salah seorang pengamat politik tanah air, memberikan komentar yang cukup menohok, kalau boleh dikatakan demikian. Karena menurutnya kecerdasan ada pada Anies, ya, kesejukan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Itu merupakan sebuah nilai yang ia berikan, ya, yang ia berikan untuk ketiga kandidat setelah ia menyaksikan debat semalam. Dan bahkan ada satu kata kotor yang mungkin tidak pantas untuk diungkapkan, ya, tetapi terpaksa diungkapkan oleh Rocky Gerung yang ditujukan untuk capres 03, yakni Ganjar Pranowo. Dan juga dari video ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana reaksi dari para netizen menanggapi ya debat yang terjadi semalam. Banyak netizen yang memberikan tanggapan positif terkait dengan closing statement yang disampaikan oleh Prabowo, di mana sangat menyejukkan dan luar biasa, sangat-sangat negarawan. Tetapi tidak sedikit pula yang memberikan komentar minus atau negatif bagi
closing statement yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Capres 03 yakni Ganjar Pranowo. Ada banyak hal yang dikomentari para netizen. Tentunya kita akan saksikan dalam video ini sebentar nanti. Namun sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa, bagi sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Dan ingat sahabatku sekalian, subscribe itu gratis. Baik, tidak berpanjang kata lagi, kita langsung ke video pertama, bagaimana reaksi atau komentar dari seorang pengamat politik tanah air, Rocky Gerung. Mari kita saksikan. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Benar sekali. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengelulukan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat juga. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengelulukan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik, padahal dia nggak ngerti, dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu, saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi, saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Baik sahabat sekalian, komentar dari Rocky Gerung ini sangat pedas ya. Sangat pedas yang ditujukan untuk seorang Ganjar Pranowo. Memang seperti kita saksikan dalam closing statement dan juga ya apa yang ia sampaikan semalam, walaupun perdebatan sudah selesai, tetapi lagi-lagi ia menyerang Prabowo dengan ya sebutan seperti yang disampaikan tadi. Sehingga hal ini menuai reaksi dari Rocky Gerung yang melihat bahwa Ganjar mungkin saja munafik dikarenakan apa? Dulu ketika Megawati memilih Prabowo untuk menjadi cawapresnya, Ganjar sangat mengeluh-elukan. Dan waktu itu tidak ada yang dikenal dengan pelanggar HAM dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia berhadapan dengan Prabowo saat ini, justru ia memakai atau menggunakan kemarahan publik untuk menyerang Prabowo. Namun sangat disayangkan, justru ini namanya tepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Ya, tapi jangan juga kritiknya atau ya tanggapannya sampai bisa begitu kerasnya juga, Bang Rocky ya. Itu sangat-sangat keras ya kritikannya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Siapa yang nonton closing statement tadi? Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran meminta maaf kepada paslon 1 Pak Anies dan paslon 3 Pak Ganjar. Seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya. Meminta maaf di debat, di closing statement. Wow, keren banget Pak Prabowo. Tidak menyenggol kanan kiri. Dia langsung meminta maaf ke pasangan 1 dan 3 jika ada salah. Menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo. Iya, di closing statementnya Pak Ganjar, di penutupannya masih menyenggol orang lain. Debat capres saya tim kampanye Pak Jokowi, beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ini benar-benar pemimpin yang pecah belah ya. Closing statement tuh udah terakhir debat harus maaf-maafan atau memuji, atau ya terserah Pak Ganjar ya. Mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci. Tapi apakah Bapak tidak memikirkan bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri? Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statementnya.
Waduh. Terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya. Nomor 2 kalem, santai, salah ya salah, minta maaf atas kesalahan, tidak terlalu menggebu-gebu. Nomor 3 arogan, nggak nyenggol, nggak asik, nggak ada permintaan maaf atas masa debat 1 dan 3, 1 sampai 5 closing tadi. Malah closing statementnya juga agak-agak sombong karena nyenggol salah satu paslon dan orang lain. Ini menurut saya ya, kan kita boleh berpendapat di sini. Dan kata netizen lain adalah closing statement 1-2 bagus, fokus visi misi, bahkan meminta maaf. Cuma 03 yang nyebut visi misi, malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita. Pak, closing statement udah debat terakhir. Harusnya Bapak tuh gimana ya? Biar mendapatkan hatinya rakyat gitu. Dan penutupan dari Pak Prabowo adalah manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow, wow, wow. Jiwa kesatrian Pak Prabowo luar biasa. Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar? Rekam jejak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Pecah belah bangsa. Kalian bisa menilai. Komen, mari kita diskusi. Itulah komentar dari seorang netizen yang menanggapi situasi closing statement semalam ya dalam debat. Memang dari closing statement itu apa yang disampaikan Pak Prabowo sangat menyejukkan. Karena memang perdebatan sudah diakhiri. Karena sudah debat kelima merupakan debat terakhir. Untuk apa saling senggol, untuk apa saling serang lagi. Toh kita memasuki masa di mana ya sedikit lagi akan masa tenang dan mempersiapkan diri secara baik lahir batin untuk menuju ke Pilpres. Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan lagi, tidak ada hal yang perlu disenggol sana sini lagi. Yang ada hanyalah bagaimana bergandengan tangan untuk membangun Indonesia tercinta ini. Siapapun yang bakal memimpin, toh itu juga adalah putra bangsa ini, ya putra terbaik bangsa. Dan tentunya, ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo, ketika ia dan Mas Gibran kalau diberikan mandat oleh rakyat dan atas restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya dia dan juga Mas Gibran akan menjadi presiden dan juga wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk yang memilihnya. Dan ya closing statement dengan apalagi permohonan maaf itu yang luar biasa, karena tidak semua orang mampu melakukan itu, dan itu hanya orang-orang yang memiliki jiwa kesatria, dan itu ada dalam diri Pak Prabowo ya. Baik, kita lanjut ke netizen berikut. Komentar apa tentang debat semalam? Siapa yang kegocek berharap debat kelima bakal ada yang berselisih, malah bermain dengan santai dan saling jaga diri agar image nggak kesorot media. Ya, ini debat kelima alias debat penutup Pilpres 2024 teman-teman. Dimulai dengan Pak Anies yang bisa bermain menyerang, malah terlihat bermain manis. Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense tapi terlihat bisa imbang dan selalu setuju dengan pendapat lainnya. Dan yang paling gokil ialah Pak Ganjar, awalnya santai, makin kesini kok mulai senggol-senggol bansos sampai isu yang lagi panas yaitu demokrasi di Indonesia. Dimulai dari Pak Prabowo nih yang menggaungkan soal makan siang gratis, bahkan sejak ibu mengandung menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian Pak Anies membuka debat menggunakan bahasa isyarat sampai persoalan bansos plus demi kesejahteraan sosial, dan Ganjar soal satu desa, satu vaskes, satu nakes, sampai persoalan sekolah inklusi teman-teman. Nah, menariknya ketika masuk ke momen kesehatan nih, dimana mulai dari Pak Ganjar yang vaskes sampai ke desa, lalu dikritisi oleh Pak Anies bahwa kesehatan hanya diurusi oleh Kemenkes saja. Lalu disambung Pak Prabowo soal kekurangan dokter di Indonesia, sampai di mana tiba di momen soal tenaga pendidik. Ya, dimulai dari Pak Anies yang janji angkat puluhan ribu P3K, lalu disambung dengan Prabowo wajib audit semua sistem yang gak beres, dan diteruskan oleh Pak Ganjar bahwa perlu adanya dorongan sertifikasi. Ya teman-teman, debat kelima ini kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik, walau endingnya ada senggol-menyenggol sih, yaitu dia soal bansos sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia. Poinnya ada pada closing menurut gue teman-teman dia, closing statement. Prabowo yang terlihat lebih mengajarkan untuk selalu rendah hati, Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat, dan Pak Ganjar yang mengajarkan kewibawaan. Jadi kalian udah fix pilih siapa nih? Drop komen ya. Pada debat tadi malam, saya kesal dengan Pak Ganjar, aku pegel nang Pak Ganjar, aku kesemeten nang Pak Ganjar. Kenapa? Lihat video ini. Bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan yang tidak inklusi, lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang, dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Pak,
Bapak tidak pernah berterima kasih kepada para pemimpin yang pernah membangun negeri ini, mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi. Bapak ini congkak, sombong, sok. Karena apa? Merasa Bapak lah yang paling hebat, yang paling dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini. Bapak lah yang paling bagus kalau memimpin negara ini. Pak, janganlah seperti itu. Itu malah menunjukkan kualitas Bapak untuk tidak pantas menjadi pemimpin. Lihat Pak Prabowo semalam. Pak Prabowo berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pemimpin yang pernah memimpin negara ini, mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi. Kita butuh pemimpin seperti Pak Prabowo, Pak. Jasmira ya. Bapak yang merasa paling benar. Sama seperti ibu itu, ya kan? Sudahlah Pak, masyarakat sekarang pintar. Kalau cuman omongan, cuman kata-kata, ya pret, halah, waduh. Semua orang juga bisa ya. Kata-kata bisa dibohongi Pak, tapi kalau perbuatan, tindakan sudah tidak bisa dipastikan bagus. Seperti Pak Prabowo contohnya. Sudah, rakyat kalau pinter, kalau ingin negara maju, jangan pilih yang seperti ini ya. Hah? Aku ini kesel. Saya ini stop. Bisa. Halo netizen semuanya, saya sedikit mengkritik debat dari pertama sampai dengan debat yang terakhir semalam ya, pemungkas pada malam tadi. Pada posisi Pak Ganjar sama Pak Anies, Pak Ganjar sebenarnya luar biasa, cerdas tapi dalam tanda kutip dia seperti kalau dalam peperangan dia seperti jenderal yang luar biasa. Bagaimana dia mau menggunakan orang lain untuk mengkritik. Dalam hal ini Pak Anies digunakan sebagai pengkritik pemerintah. Dari debat awal sampai ke debat pemungkas, debat yang kelima tadi malam, masih juga Pak Ganjar menggunakan trik-trik untuk menyerang pemerintah yang berkuasa saat ini melalui Pak Anies Baswedan. Tapi kurang tahu Pak Anies Baswedan sadar atau tidak sadar apa yang telah dimainkan oleh Pak Ganjar, sehingga Pak Ganjar tidak terlalu menonjol untuk menyerang pemerintah. Luar biasa. Menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, jelas, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan itu. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Oke? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu menikmati, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus. Angkanya Bansos plus, ya? ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup
lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama apa yang dikomentari oleh Bang Rian. Ini Bang Rian ya, Bang Rian orang dari Maumere, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau mengomentari tentang debat semalam yang terkesan ya, bahwa apa yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo itu ibaratnya mau menyerang Prabowo menggunakan tangannya Anies ya, sepertinya. Jadi beliau tidak mau menyerang Pak Prabowo secara langsung, tetapi dia menggunakan tangan orang lain, yaitu Pak Anies, di mana ia bertanya terkait dengan bansos. Ya, tanggapan Pak Anies seperti apa? Lalu Pak Anies menjelaskan seperti yang ada dalam video tadi. Tetapi di sini ada dua hal ya, terjadilah bukan perdebatan, tetapi semacam diskusi antara Ganjar dan juga Anies yang sama-sama sepakat ya, sama-sama sepaham bahwa bansos yang selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran dan banyak minusnya. Tetapi kalau boleh kita lihat secara subjektif ya, secara menyeluruh juga, bahwa kalau seandainya Pak Ganjar ya memberikan pertanyaan atau melemparkan pertanyaan kepada Pak Anies, lalu Pak Anies menjelaskan situasi bansos saat ini seperti apa dan ditertawakan Pak Ganjar, ini secara tidak langsung Pak Ganjar memang sedang menertawakan diri sendiri. Kalau memang kebijakan pemerintah itu keliru, yang menjadi pertanyaannya saat ini Presiden Joko Widodo itu kira-kira dari partai apa? Kader dari partai apa? Kalau memang dalam perjalanan banyak pihak sudah mengatakan Pak Prabowo sudah Jokowi sudah tidak mendukung lagi calon dari PD Perjuangan, yakni dirinya sendiri dan juga Pak Mahfud. Artinya memang publik juga sudah pada tahu kalau Pak Jokowi saat ini sudah ada di pihak Pak Prabowo. Tetapi secara legal ya, Pak Jokowi sampai detik ini tidak pernah dipecat atau belum dipecat juga dari partai PD Perjuangan. Dan Pak Jokowi masih seorang kader PD Perjuangan. Jadi kalau memang Pak Ganjar merasa bahwa ini kebijakan keliru yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, berarti Pak Ganjar juga sedang menertawakan diri sendiri, karena toh ini sama-sama dari kader partai PD Perjuangan. Lalu yang berikut, kalau yang saat ini menjadi capres adalah Pak Prabowo, kemudian ya Pak Ganjar bertanya atau melemparkan isu pertanyaan kepada Pak Anies terkait dengan bansos, juga sangat tidak relevan. Itu kenapa? Karena Pak Prabowo saat ini adalah seorang capres, bukan incumbent. Ya kalau dia incumbent ya tentu ini kebijakan yang keliru. Toh ini yang diserang adalah Pak Jokowi yang notabene bukan lagi maju saat ini menjadi capres, tetapi saat ini adalah Pak Prabowo. Ini hanya karena kedekatan emosional saja antara Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai ayah dan anak, tetapi juga mungkin ada hubungan baik antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya. Tetapi kalau dilihat dari tanggung jawabnya, secara legal masih menjadi tanggung jawab beban moral juga oleh Partai PD Perjuangan, karena Jokowi itu masih kader. Itu pertama untuk Mas Ganjar. Sedangkan yang kedua untuk Mas Anies, beliau ya mengkoreksi banyak hal terkait dengan bansos, bakal akan melanjutkan atau membuat bansos plus dan lain sebagainya, ada pendampingan pelatihan. Oke lah, itu keren, bagus. Tetapi kalau mengkoreksi terkait dengan bansos yang mungkin dikatakan bahwa di eranya Jokowi ini tidak tepat sasaran atau mungkin kurang bagus, kurang pas dilakukan, coba Pak Anies juga berkaca ketika Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI, bagaimana ada sekian ratus bahkan ribuan ton beras yang membusuk di saat rakyat lagi susahnya ketika ada COVID lagi ramai. Coba dipikirkan itu. Lalu Mas Ganjar juga harus berpikir, ya daripada toh memang apa yang dilakukan Pak Jokowi dianggap salah, ya sudah, tapi intinya untuk kepentingan rakyat. Daripada ada kader Partai PD Perjuangan di saat masa COVID lagi hebat-hebatnya, ada kader Partai PD Perjuangan yang saat itu menjadi bansos, justru mengkorupsi lagi dana bansos atau juga dana COVID saat itu. Lebih menyedihkan sebenarnya. Lebih menyedihkan yang mana? Lebih menyedihkan dianggap salah tetapi itu dirasakan oleh warga yang dilakukan oleh Pak Jokowi, atau lebih menyedihkan yang menjadi hak rakyat di saat masa pandemi COVID justru dikorupsi oleh kader PD Perjuangan. Kira-kira yang enakan yang mana ya? Biarkanlah saudara sekalian bisa
memberikan penilaian dan silakan berkomentar. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada closing statement dari seorang Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa dirinya atas nama Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kontestasi dan perayaan atau pelaksanaan kampanyenya itu banyak menimbulkan kekeliruan tersendiri atau bahkan menyinggung perasaan daripada pasangan calon presiden lainnya baik 01 maupun 03. Gak cuma sampai di situ, Pak Prabowo juga meminta maaf kepada KPU selaku penyelenggara ya pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Meminta maaf apabila memang setiap kali ada debat gitu ya, ada hal-hal yang tidak mengenakan dari pasangan calon nomor urut 2 baik Prabowo maupun Gibran Raka Buming Raka. Menurut gue ini adalah satu hal yang positif. Ini bentuk dari ksatria, ini bentuk dari rasa nasionalis, ini bentuk dari etika yang selama ini digaungkan gitu, bahwa inilah ya bisa terlihat bagaimana kedermawanan seorang Prabowo Subianto untuk mengucapkan kata maaf yang kalau kita lihat tidak ada terbersit atau bahkan tidak pernah terucap dari pasangan calon nomor urut siapapun itu baik 01 maupun 03. Di sini semakin menegaskan bahwa sepertinya Prabowo Subianto itu seolah nothing tulus untuk menjadi atau mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ini. Buat dia sepertinya menang ataupun kalah sudah tidak menjadi suatu hal yang masalah. Tapi beradu gagasan dengan polemik-polemik yang ada itu menjadikannya pemasukan baru nih tentang bagaimana Indonesia ke depannya. Gue sih mengapresiasi tentang ini gitu ya, bahwa ini adalah contoh yang bisa diikuti oleh dua pasangan lainnya yang notabene-nya mungkin jauh lebih muda daripada Pak Prabowo. Dan ini menjadi suatu hal yang baik untuk kontestasi politik ini. Politik yang santun tapi santuy gitu ya. Sekarang tinggal kita lihat aja gitu ya, kedepannya apakah memang closing statement ini akan dapat kembali mencuri perhatian para netizen, rakyat Indonesia untuk bersama-sama memilih Prabowo Gibran di 14 Februari nanti, atau justru ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana paslon ini benar-benar sudah apa adanya aja gitu loh. Menang syukur, enggak ya sudah gitu lah. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa ketulusan hati seorang Prabowo Subianto menjadi hal yang sangat bisa kita nilai untuk memimpin Indonesia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Di sini kalau dari sisi temanya, karena ada pendidikan dan kebudayaan, akan menampilkan karakter sejati seorang pemimpin, bahwa budi pekerti, moral, etika, daya juang seorang pemimpin akan menentukan kemenangan debat kali ini. Dan itu ada di Pak Prabowo dan Pak Prabowo. Keselnya dari hati ini. Ada di Pak Ganjar dan juga di Pak Mahfud. Baik sahabat sekalian, ini memang videonya, cuplikan video pendek ini cukup lucu ya. Seorang Hasto yang memang selama ini ya kita tahu bagaimana isi pembicaraan dan komentarnya. Tetapi malam ini kok jujur sekali ya. Segala hal yang disampaikan ternyata ada dalam diri Pak Prabowo ya. Walaupun itu keselio lidah, tetapi mungkin ini dari hati sepertinya. Kalau saya sih yakin ini dari hati. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Yang bersahabat, friendly debate, menurut saya sangat mengedukasi dan sejuk juga walaupun tetap kritis. Dan saya menilai tadi Pak Prabowo luar biasa, sangat menguasai, dan tentunya bisa kita rasakan juga passion beliau, kepedulian beliau untuk benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Rakyat Indonesia besar jumlahnya, setidaknya juga yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah, dan beliau menyatakan itu dengan jelas dalam visi dan program-program yang akan dibawa, termasuk bagaimana meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, gizi, termasuk perlindungan perempuan, ibu-ibu, dan tentunya melalui pendidikan yang berkualitas kita ingin generasi muda kita semakin cerdas dan siap menghadapi tantangan untuk selalu. Dan tentunya tadi juga yang sangat saya
apresiasi beliau di akhir pada saat closing statement, beliau menyampaikan dengan sangat humble permintaan maaf kepada semua paslon, meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas mungkin selama masa kampanye ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas. Beliau sebagai pemimpin besar, berjiwa besar menyampaikan itu secara terbuka. Dan ini tidak setiap kali dimiliki oleh pemimpin atau politisi. Dan tentunya yang paling mengena adalah jika beliau insya Allah terpilih menjadi presiden, beliau akan memimpin semua dengan adil, termasuk masyarakat yang mungkin tidak memberikan pilihannya kepada Pak Prabowo. Mas, ketika Pak SBY ini menjadi presiden, salah satu program unggulannya kan BLT. Nah, tahun ini bansos itu dianggap dipolitisasi oleh Pak Jokowi dan pemerintah gitu. Tanggapan dari Mas Ahaye gimana? Yang jelas kita ingin bantuan sosial, BLT apapun namanya, itu bisa diserahkan kepada masyarakat yang memang berhak. Ada masyarakat kita yang sangat membutuhkan, mereka yang berada dalam garis kemiskinan, yang jelas harus tepat sasaran. Distribusinya tidak boleh ada konflik kepentingan. Kita ingin itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, karena memang tujuan adalah memberikan bantuan langsung secara cepat agar bisa menyambung hidup dengan baik. Itu yang menurut saya harus kita jaga bersama. Dan ini adalah sebuah mekanisme yang sudah berlangsung selama ini. Ada elemen negara, elemen pemerintah, pusat maupun daerah, semua akan bisa mengikuti dengan baik. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari Mas Ahaye pasca debat tadi malam. Ketika ditanya terkait dengan politisasi bansos, justru ia mengatakan bahwa intinya tepat sasaran untuk masyarakat ya. Dan ini memang sebuah statement yang dikeluarkan, mau menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu walaupun dianggap keliru, tetapi memang tepat sasaran dan dirasakan oleh orang kecil, ya tukang ojol dan lain sebagainya. Ya ketimbang dikorupsi, ya. Dan itu terbukti di masa COVID ada bansos yang dikorup kok waktu masa itu. Dan siapa pelakunya tentu kita semua paham. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ketua Umum PSI Kaisang bersama istri juga masih berada di Ya nggak apa-apa ya, saya rasa emang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan itu juga harus tepat waktu. Tapi kan mungkin kan sekarang mungkin lagi dipermasalahkan. Tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih banyak. Sepakat Mas Kaisang ya. Benar sekali. Daripada dikorup ya. Sangat sepakat. Ini profil Mensos Juliareh Batubara. Ini korupsi terkait kasus korupsi bansos beras di masa pandemi COVID nih. Baik sahabat sekalian, itulah statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Mas Kaisang, Ketua Partai PSI ketika ditanya terkait dengan isu politisasi bansos, dan memang jawabannya seperti yang disampaikan tadi. Ya mendingan ya bansosnya dibagikan dan tepat sasaran ketimbang dikorup, dan itu memang sudah terbukti ya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Apa komentar netizen yang satu ini, dan untuk seterusnya komentar netizen seperti apa terkait dengan debat capres tadi malam ya. Dan saya sangat yakin bahwa komentar mereka pasti akan memuji Pak Prabowo dengan closing statement yang cukup sejuk, tetapi akan memberikan kritikan terhadap Pak Ganjar yang walaupun sudah closing statement masih saja ya menyempatkan diri untuk menyerang Prabowo. Mari kita saksikan. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama permintaan maaf, hatimu selembut salju meledak. Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada ya kemarin closing statement paslon nomor 2 sangat luar biasa. Jarang ada orang yang bisa mengucapkan kata maaf. Ayo teman-teman, apa kalian bisa semudah itu mengucapkan maaf? Kan jarang. Apalagi jika manusia itu sudah berusia 60 tahun ke atas. Makin tua seseorang itu egonya makin keras, makin sulit untuk mengucapkan kata maaf. Ya, benar tidak digemoy. Jadi saya bisa simpulkan bahwa
sesungguhnya paslon nomor 2 ini sangat berjiwa kesatria, gentleman, lelaki sejati, dan jarang ada. Saya pikir sangat layak untuk menjadi pemimpin dari bangsa ini. Karena ingat ya, salah satu poin dari leadership yang terpenting adalah tahu, sadar diri, introspeksi diri, yang bisa mengucapkan kata maaf. Ya, adik gemoy saja saya setuju. Gimana dengan teman-teman ya? Salam 02, sekali putaran. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi Seringan no mana sih rek? Kupingku iki dublek tak kopok ngono. Prosoku iki Pak Prabowo pertanyaane mengatasi stunting, bukan mencegah stunting. Kok malah Pak Ganjar ngomong no dhisik mencegah stunting. Jadi kan yung ini toh Pak. Iya Pak Prabowo, saya setuju untuk mengatasi stunting, anak-anak diberikan makanan, gizi, dan susu. Jangan lupa Pak Prabowo, untuk mencegah stunting, ibu hamil diberikan makanan dan juga gizi. Lah ngono lho Pak. Terus engko Pak Prabowo kan jawab, iya Pak Ganjar, program saya juga ada untuk mencegah stunting. Ibu hamil diberikan makanan dan gizi, yang sudah saya sama Mas Samsul sampaikan berkali-kali. Jadi ngono lho Pak, cek gak bulet. Cah, ngomong setuju ya putih gelani kaya wong wedok ngomong maaf. Diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Closing statement pada debat capres tadi malam terdapat perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat signifikan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sibuk membentur-benturkan pernyataan Pak Jokowi pada 2014 yang dia merasa menjadi tim kampanyenya Pak Jokowi. Di situ dia menjelek-jelekan tentang Pak Prabowo secara tidak langsung. Ada potongan otoriter, potongan orang yang bisa melakukan kekerasan, kemudian pelanggar HAM dan sebagainya. Namun di pihak lain Pak Prabowo justru memberikan closing statement yang sangat mengharukan, di mana dia meminta maaf pada paslon 1 dan juga 03 apabila ada kata-kata yang agak keras, dan juga intinya akan tetap merangkul atau melakukan karena semuanya adalah anak-anak bangsa yang terbaik yang ingin menjadi pemimpin dalam negeri ini. Itulah yang membuat saya sangat terharu ya. 02 itu sibuk memikirkan negara dan juga memikirkan apa langkah selanjutnya apabila nanti beliau memenangkan kontestasi ini. Sedangkan paslon yang lain sibuk untuk menjelek-jelekan 02. Disitulah yang membuat saya semakin mantap untuk mendukung Prabowo Gibran. Closing statement Ganjar semalam itu sudah tidak relevan ya bila diucapkan sekarang. Kenapa? Karena dia berusaha membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, padahal dia sekarang tahu Pak Jokowi berada di belakang Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo, dan selama ini juga merangkul Pak Prabowo. Bahkan sudah pernah bilang bahwa mungkin kali ini adalah giliran Pak Prabowo. Mungkin ini yang membuat si Ganjar ini sudah kehabisan akal ya, makanya kemudian statement atau pernyataan dari Pak Jokowi di 2014 berusaha dia bangkitkan kembali. Ganjar juga lupa bahwa di 2009 Pak Prabowo ini pernah dijadikan cawapresnya Megawati. Kenapa waktu itu tidak pernah ada statement bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang penculik, seorang pelanggar HAM? Bahkan kalau kita mau cerdas dan mau googling, saya merasa Pak Prabowo ini dijadikan tumbal oleh Soeharto. Kalau memang Pak Prabowo ini masih
ada hubungannya dengan Orde Baru seperti yang dituduhkan oleh tim ses dari paslon yang lain. Tidak mungkin waktu itu sampai Pak Prabowo harus berpisah dengan istrinya, atau bahkan mungkin Pak Prabowo sampai harus melarikan diri ke Yordania. Karena itu sudah tidak relevan lagi apabila Ganjar menyerang Pak Prabowo dengan isu-isu tentang pelanggaran HAM. Tetap dukung Prabowo Gibran. Salam waras. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Sekarang Bang Vicky Prasetyo udah ada penerusnya ya guys ya. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak melanggar HAM. Kesejukan ada pada Prabowo. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengelulkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengelulkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, minta maaf kepada paslon 1. Terharu saya dengarnya, Pak. Bapak sudah menunjukkan sikap gentleman, sikap rendah hati kepada kami. Sikap satria. Begitu juga saya, teman-teman. Jika ada konten-konten saya ataupun komentar-komentar saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, para pendukung paslon 01 ataupun 03, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tunjukkan dukungan kita dengan secara sportif. Kita tunjukkan di tanggal 14 Februari nanti dengan cara datang ke TPS, karena golput tidak baik. Itu adalah orang yang tidak punya pendirian, dan satu suara kita itu sangat berguna untuk masa depan bangsa ini. Terima kasih. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks berindonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Baik sahabat sekalian, ketika kita mendengarkan komentar dari Mas Ganjar tadi, bahwa seolah-olah langkah yang diambil oleh Prof. Mahfud dengan mengundurkan diri itu adalah langkah yang etis, yang bijak ya. Karena tadi dia komentari bahwa ya pemimpin yang beretika itu adalah tahu diri dan mengundurkan diri. Tapi sangat disayangkan mengundurkan diri di saat-saat terakhir seperti ini dulu. Kalau memang berpikir soal etika atau adab dan lain sebagainya seperti yang digambarkan, harusnya ketika diputuskan oleh KPU sah menjadi cawapres, di saat itulah beliau harus mengundurkan diri. Ya. Bukan tunggu ya sampai dengan melakukan banyak blunder dulu baru mengundurkan diri. Rakyat sudah pintar Pak ya. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini.
Dan terima kasih kepada para sahabatku sekalian yang mungkin menonton hingga akhir. Dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan komentar, tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan juga yang mungkin belum sempat atau mungkin lupa untuk memberikan dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Jika video ini berkenan, silakan share, dibagikan kepada sahabat, teman, keluarga Anda. Dan juga, ya kami tidak lupa juga memberikan kesempatan kepada sahabat sekalian untuk memberikan request atau permintaan video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya. Dan juga, ya, pemilu sebentar lagi akan tiba, ya, pilpres akan tiba. Tentunya masing-masing orang sudah, ya, kuat dengan pilihannya masing-masing. Video ini hanyalah sebuah referensi, hanyalah sebuah reaksi atas kegiatan yang namanya debat capres kelima atau yang terakhir semalam. Dan ya, semua akan kembali kepada masing-masing kita untuk menentukan pilihan kita. Baik, dari saya hanya ini saja. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.